Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Ibu-Ibu pendamping praktek kami, ada Bu Gusti Ketut Yasnawati, kemudian Ibu Sri Narawati. Selamat datang di SMA Negeri 1 Singaraja. Terima kasih sudah mendampingi kami hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Bapak warga SMA Negeri 1 Singaraja yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita, harus menginput nilai raport dan sebagainya, ikut berkegiatan kita di hari ini. Dalam kegiatan kita pendampingan individu, khususnya hari ini kita akan mencoba mereview visi warga SMA Negeri 1 Singaraja. Baik Bapak Ibu, kita akan lalui kegiatan hari ini. Yang pertama, kita akan sebagai warga negara yang baik, kita akan melantunkan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada hadirin untuk berdiri. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin masih tetap berdiri, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Doa. Hadirin dimakan doa. Mengingat waktu kita sudah pukul 2, dari agenda kita, kami mengundang Bapak Ibu pukul 1, jadi kita akan mulai acara pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan selamat datang dari Ibu Kepala Sekolah, sekaligus nanti juga memberikan arahan pada kami dalam mengikuti kegiatan pendampingan individu, khususnya dalam proses diskusi kami nanti. Untuk itu, pada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, kami silakan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam rahayu. Yang saya hormati Ibu Nara, Kepala SMA Negeri Bali Madara, yang sekaligus pada siang ini selaku pengajar praktek ya. Kemudian juga sebelah kanan saya ada Bu Ayu. Bu Ayu adalah guru agama itu ya Bapak ya, di SMP 4 Singaraja selaku pengajar praktek di calon guru penggerak. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, dan juga ada anak-anak ya, kelas berapa ini, kelas 11 ya, yang ikut juga berpartisipasi. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini, Bu Nara dan Bu Ayu juga. Walaupun agak siang, tetapi inilah waktu yang tepat ya untuk bisa
memberikan pendampingan pada staf kami. Ya tentu mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Singaraja dan berbangga sekali bisa hadir di kegiatan siang ini. Baik, terima kasih Bu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja yang sudah memberikan beberapa pesan untuk kami nanti menjalankan tugas. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama paparan atau nanti panduan dari pengajar praktik kami dari Bu Gusti dan Bu Nara. Untuk itu kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, pengajar praktek Ibu Gusti Ayu Yasna dari SMP Negeri 4 Singaraja, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pemaparan visi dan misi dan prakarsa perubahan dari CGP di SMA Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya Bu Gusti, ada yang mau disampaikan? Cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Bu Sri Asiti, dan tidak lupa juga Niki yang dia hormati Ibu Nara selaku kepala sekolah dan PP ya, yang luar biasa Niki Sri Kandi Buleleng yang memang luar biasa, patut kita tiru gitu ya, patut kita tiru perjuangan beliau. Yang tiang banggakan juga niki Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa, serta Bapak Waka niki yang sering ketemu niki pas mereka ini. Jadi tiang ucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut ya di sini bergabung dengan kita, yang dimana seperti tadi sudah dibilang sama Bu Nara, dijelaskan bahwa CGP akan memberikan atau mendesiminasikan terkait dengan visi prakarsa perubahan, visi guru penggerak begitu ya. Jadi disinilah kesempatan kita Bapak Ibu untuk belajar, berbagi, di mana mereka belajar untuk membuat sebuah visi dari perjalanan mengikuti proses CGP ya. Itu saja untuk kedepannya, lagi sebentar di sini akan diadakan selain kalimat lompang. Jadi mungkin Bapak Ibu CGP akan membacakan sebuah puisi yang berkaitan dengan visi guru penggerak dan kalimat lompang yang akan dipakai untuk sebuah keinginan Bapak Ibu menjadi seorang guru, menginginkan murid itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu aja sedikit pembahasan dari yang akan dilakukan hari ini, karena mengingat ya Bu Nara ya, ini padahal jam berapa pulang tadi Bapak Ibu gurunya Bu Sri. Jadi tiang kasihan, tiang udah ngomong, nah lama menunggu, kasihan juga Bapak Ibu. Ya karena Bu Nara juga ada kesibukan di sana, jauh di sana gitu, dari ujung timur ke ujung barat, beliaunya perjalanannya jauh. Jadi ya nggak apa-apa nih Bapak Ibu nih, tiang ucapkan terima kasih sekali lagi. Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bu Gusti Ayu. Selanjutnya kita akan lanjut ke acara inti. Untuk itu kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Bu Nara dan Bu Gusti, kami silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita berkesempatan mendengarkan bagaimana dua rekan saya membacakan puisi karya Bung Karno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita sambut Bu Puspa dan Bu Rahayu. Aku melihat Indonesia, buah karya Bung Karno.
Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, terima kasih Bu Puspa dan Bu Rahayu. Saya sebenarnya guru bahasa Indonesia juga, tapi Bu Rahayu lebih mantap dalam baca puisi. Dan kalau Bu Puspa ini emang suhunya baca puisi, gitu ya, tidak usah diragukan lagi. Baik, izin berdiri Bapak Ibu. Hari ini saya perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu kami ini sebagai calon guru penggerak. Yang pertama saya sendiri Koma Mudite, kemudian rekan saya Diputu Puspa Danianti, kemudian yang terakhir senior saya Bu Niputu Rahayu. Kami bertiga di sini masih dalam proses belajar. Bapak Ibu mohon bantuan didukung proses belajar kami sehingga kami nanti bisa melakukan tugas kami dengan baik sebagai calon guru penggerak. Saya pikir rekan-rekan Bapak Ibu di sini semua punya karakter sebagai calon guru penggerak, hanya saja belum mendapatkan kesempatan untuk mencoba mengikuti pendidikan ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya nanti teman-teman semua bisa mengikuti ini. Dan
saya yakin itu mereka pasti mampu gitu. Baik Bapak Ibu, tentu kita dalam setiap kegiatan harus punya keyakinan, dan keyakinan diskusi kita hari ini yang pertama ya nanti kami mohon Bapak Ibu handphone pastikan dalam mode senyap, dihidupkan tetap Bapak Ibu ya, siapa tahu nanti yang punya istri suami nanti ada panggilan penting, nanti kalau tidak diaktifkan nanti bahaya, nanti ada perang dunia nanti di rumah, cukup disenyapkan saja. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi ini karena ini sangat penting bagi kami dalam proses belajar. Sekali lagi saling menghargai dalam selama diskusi, saya yakin Bu Bapak pasti bisa melakukan itu. Dan yang terakhir, mengikuti diskusi secara penuh, kecuali nanti sekali lagi ada panggilan yang benar-benar mendesak, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, tujuan kegiatan kita hari ini sebenarnya mereview visi warga sekolah yang kami coba susun, saya, Bu Puspa dan Bu Rahayu. Tapi nanti kita juga akan coba meninjau ulang visi sekolah. Siapa tahu ini nanti bisa memberikan kontribusi dalam review visi misi yang akan dilakukan besok, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan awali kegiatan hari ini dengan merefleksikan diri. Sebelum kita nanti mereview visi misi, kita akan refleksikan diri dengan kami sudah punya kalimat rumpang. Kami akan bagi dua, Bapak Ibu guru nanti kita tempatkan, atau kita bagi dua aja ya biar cukup nanti semuanya. Setelah itu, setelah mengisi itu kita akan tempel di sini, akan kita coba baca nanti ya, seperti apa hasil refleksi Bapak Ibu terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini terkait dengan visi misi sekolah, atau Bapak Ibu punya visi misi pribadi sebagai seorang guru, seperti itu. Baik, untuk itu Bu Puspa dan Bu Rahayu, kami mohon bantuan. Gambar boleh, isi gambar. Itu boleh dalam bentuk gambar, kalau tidak mau misalnya dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk gambar. Pokoknya bebas berkreasi. Gambar, ya itu lukisan saya, itu gambar saya di depan. Wah, Pak Bajre, voucher dari Bu Puspa. Catat Bu Puspa ya. Nah, sini aja Pak. Kasih Pak Bajre. Ini ya Bu, ini ya pakai dapat kembali bersih. Wah, Pak Lia maju sekarang. Kemudian Pak Lia dari Apple Mart Pak ya. Vouchernya dari Apple Mart. Kalau dari saya 4M. Makasih. Sama-sama. Berapa nilainya yang 5 besar? Yang 5 besar berapa harganya? Ya, startnya free. Sudah semua ini? Masih ada yang belum? Yang sudah di... Oh gitu. Oh, pakai rumus matematika. Belum. Pak Henry masih menggunakan rumus matematika dia dulu nih. Malam minggu dia ngitung itu. Ya, sedikit ya. Sedikit tapi bermakna. Oke.
Baik teman-teman. Nah, setelah yang sudah Bapak Ibu tempel di sini, nah ternyata banyak sekali ada harapan-harapan antara yang satu dengan yang lain itu sama. Artinya kita punya harapan yang setidaknya sama di antara kita semua. Yang pertama itu yang paling banyak muncul itu adalah nyaman dan aman. Kemudian yang kedua menyenangkan. Nah, ini dia. Jadi kalau menyenangkan berarti di sini akan muncul peran guru yang aktif dan peduli. Jadi situasi yang menyenangkan akan sangat berpengaruh dari peran kita sebagai guru. Kemudian lalu langsung muncul bahagia. Jadi kalau kita berperan sebagai guru yang bisa aktif, inovatif, maka siswa pun dalam proses pembelajaran pasti akan bahagia. Betul. Itu harapan Bapak Ibu. Terus kondusif, penuh dinamika. Oh, keren. Membimbing, membina. Terus berkarakter. Nah, ini dia. Ya. Jadi harapan kita sebenarnya adalah siswa kita agar berkarakter. Suasana sekolah yang hangat. Terus individu yang unik, adanya perubahan. Nah, ini dia, adanya semangat. Nah, ini pada dasarnya adalah sebagai sebuah potensi yang harus dimiliki oleh anak gitu, untuk bisa dijadikan sebagai harapan bagi kita. Nah, jadi otomatis harapan-harapan ini akan menjadi sebuah impian dan cita-cita. Ya kan? Jadi akan mendorong kita untuk mewujudkan harapan-harapan ini dengan strategi yang seperti apa. Nah, itulah PR untuk kita semua. Ya kan? Jadi dari rangkuman ini mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin Ibu Rahayu? Jadi saya sebenarnya sama ya dengan Bu Puspa. Jadi ini kan kita baru hanya kurang lebih 20 orang. Jadi harapannya itu sudah banyak sekali. Apalagi nanti kalau kita bersama-sama, maka kita akan bisa menggali lebih banyak lagi sebenarnya potensi-potensi dan harapan-harapan yang kita semua, dan itu sangat baik menjadi dasar kita dalam membuat visi ke depan untuk sekolah kita. Jadi dalam membuat visi sekolah ke depan itu haruslah kita belajar atau mendasarkan dari harapan dan kekuatan yang kita miliki. Bukan malah sebaliknya dari kelemahan yang kita punya. Jadi kekuatan-kekuatan itulah yang kita harus gali bersama-sama. Itu bukan hanya dengan ibu kepala sekolah saja. Jadi kita semua, apa sebenarnya kekuatan kita, dan itu yang akan menjadi dasar kita untuk nanti bergerak ke depan. Yang paling menarik di sini, nah ini dia. Salah satunya adalah menjadi role model. Nah, ini dia. Jadi tidak hanya kita juga bisa membangkitkan motivasi siswa untuk menjadi role model di lingkungannya sendiri. Jadi sistem kepemimpinan itu bisa muncul di situ. Jadi ini tidak hanya menjadi sebuah peran dari kita sebagai guru, tetapi bagaimana caranya agar peran yang sejatinya itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, itu juga menjadi kewajiban untuk bagi siswa di dalam lingkungannya sendiri. Jadi sama seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Rahayu, bahwa memang kepemimpinan dalam grup-grup kecil, menjadi guru-guru kecil itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Karena untuk menciptakan sesuatu yang besar harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Jadi itu salah satunya yang menarik di sini, itu adalah menjadi role model. Baik Bapak Ibu, ini simpulan dari harapan-harapan yang Bapak Ibu tulis di sini. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Semoga harapan ini menjadi kita dan kita semua. Ya, dari sekian yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, kita akan bisa menarik satu kesimpulan. Bagaimana impian murid di masa depan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahayu dan Bu Puspa, yang ditulis oleh Bapak Ibu tadi ada yang bilang nyaman, bahagia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa impian murid masa depan kita adalah membuat siswa kita nyaman dan bahagia. Itu dari tadi yang ditulis itu kita bisa menarik kesimpulan. Oh, ternyata kita semua punya impian yang sama, membuat siswa kita itu nyaman belajar, bahagia. Dengan cara-cara yang sudah Bapak Ibu tadi tuliskan itu. Baik Bapak Ibu ya,
Selanjutnya akan disampaikan, kita akan coba merenung kembali ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah, bagaimana filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita diajak merefleksikan, dan saya pribadi setelah membaca ternyata Ki Hajar Dewantara ini sangat visioner. Apa yang kita rasakan hari ini ternyata sudah dipikirkan jauh-jauh hari, seberapa puluh tahun sudah memikirkan itu. Dan ini masih relevan kita gunakan sebagai dasar kita sebagai seorang pendidik. Untuk itu akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Hayu, nanti kami akan berkolaborasi. Baik, terima kasih Pak Mudite, Bu Puspa, Bapak Ibu. Tadi kita sudah melakukan membuat semacam harapan yang kita impikan terhadap anak-anak kita untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya saya akan mendesiminasikan apa yang kami dapatkan selaku guru penggerak selama proses perjalanan waktu kami. Mungkin harapan kami adalah semoga dengan desiminasi ini bisa mempertebal jadi apa yang sudah Bapak Ibu bubuhkan di dalam keynote yang sudah diberikan tersebut. Saya akan mulai. Bapak Ibu, mungkin di depan sudah kita bisa lihat bahwa beliau adalah sosok yang fenomenal dalam dunia pendidikan. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh nasional, tokoh pendidikan yang memberikan banyak kontribusi terhadap pendidikan terutama di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mudite. Jadi fenomenalnya itu bukan hanya di Indonesia ternyata, tapi di seluruh dunia juga sangat fenomenal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi menurut beliau, guru itu dianalogikan sebagai seorang petani. Jadi seorang petani, sedangkan siswa itu diibaratkan, dianalogikan itu sebagai sebagai benih atau biji. Jadi biji atau benih itu akan tumbuh di dalam sawah atau tegalan yang baik, di mana petani merawatnya dengan baik, dengan memberikan pemupukan yang baik, dengan menyuburkan tanahnya, memberikan pengairan yang baik, termasuk juga mendapatkan penyinaran yang baik. Walaupun benih itu belum tentu benih yang super gitu, kayak jagung super. Tetapi ketika dia mendapatkan sentuhan dan rawatan yang baik dari petani, maka jagung itu kemungkinan tumbuh dengan baik. Berbeda halnya ketika biji atau jagung itu walaupun super, namun tumbuh tidak dirawat dengan baik, maka kemungkinan jagung itu bisa tumbuh namun tidak optimal. Artinya seperti apa? Bahwa seorang guru di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa fungsi daripada guru itu adalah menuntun. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak sudah lahir dengan kodratnya sendiri, dengan kemampuan dan potensinya sendiri. Jadi di sini guru adalah membantu menuntun siswa untuk menemukan kodratnya secara selamat dan bahagia. Kemudian berikutnya Bu Puspa. Nah, yang kedua menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksudkan dalam Ki Hajar Dewantara itu seperti yang mungkin sudah sering disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu adalah merupakan perpaduan kolaborasi dari cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Kalau boleh dikatakan itu adalah kalau dalam bahasa Balinya itu apa ya? Cipta, apa dia? Oh ya, sabda, bayu, idep. Ternyata kita sudah memiliki hal-hal tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu sebenarnya sudah lahir dengan sifat-sifat aslinya. Kadang ada yang memang sifatnya kurang baik atau dalam segi kadang jahat itu. Kalau ada kemungkinan juga ada memang sudah terbentuk secara baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa ini harus diolah dengan baik di dalam dunia pendidikan. Ketika diberikan sentuhan yang baik, hal-hal yang baik yang sudah dimiliki oleh siswa, maka akan tumbuh semakin baik, semakin tebal.
Namun ketika dia memiliki sifat-sifat yang kurang baik, itu bisa disamarkan dengan pendidikan. Seperti itu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Berikutnya, nah ini. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu juga harus memperhatikan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap anak itu sebenarnya lahir sudah dengan kodratnya sendiri. Jadi guru itu tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Jadi potensi-potensi yang sudah yang sudah dipunya oleh siswa itu sejak dari lahirnya. Karena itu seorang guru harus memahami betul apa sebenarnya dari potensi siswa itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Namun jangan sampai lupa bahwa guru juga memiliki peran untuk memberikan pendidikan, bekal untuk dia bisa nanti menghadapi tantangan-tantangan dan jawaban-jawaban di masa depan. Karena itulah tadi dibilang sama Ibu Gapsek, bahwa guru itu harus update gitu. Itu benar sekali. Jadi guru itu harus update, harus mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak boleh memaksakan. Karena itu tadi di depan itu adalah guru itu sebagai menuntun. Jadi ketika dia seorang siswa itu memiliki kemampuannya, kita tuntun dia agar bisa menemukannya secara bahagia. Berikutnya, yang terakhir ini adalah merdeka belajar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru dalam dunia pendidikan itu harus dikembangkan sikap merdeka. Karena menurut Ki Hajar Dewantara hanya jiwa-jiwa yang merdekalah yang bisa bertumbuh dengan baik. Benar ya Pak Alit ya? Pak Pasil. Ya, sehingga bertumbuh dengan baik. Karena itu di sekolah tidak boleh dalam dunia pembelajaran terjadi pengekangan, kekerasan, diskriminasi. Jadi diberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan. Namun dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan yang dimaksudkan bukanlah kemerdekaan seperti anak kecil. Jadi baru menginginkan sesuatu, tidak dapat, kemudian menangis. Tidak. Tetapi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah putuskan. Itu yang dimaksudkan dalam Ki Hajar Dewantara mengenai kemerdekaan belajar. Baik Bapak Ibu, itu singkat dari penjelasan saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga pemahaman kecil ini bisa nanti menjadi dasar kita untuk melakukan review visi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Jadi itu Bapak Ibu, tadi kita di awal sudah merefleksikan. Setelah kita mendengarkan refleksi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kita akan kembali menuliskan harapan. Bagaimana harapan kita terhadap siswa. Tapi ini kita lakukan di Bapak Ibu semua bawa handphone. Terkoneksi internet boleh. Kita akan laksanakan di aplikasi Padlet. Sudah saya kirimkan di WA Group. Bapak Ibu coba dicek. Tinggal masuk aja Bapak Ibu, kemudian dijawab. Ditulis, bukan dijawab, ditulis. Bapak Ibu bisa dilihat sekarang di layar bagaimanakah tulisan Bapak Ibu dalam menjawab kalimat rumpang tadi ya. Dan dimulai dari pertanyaan pertama nih. Ada Bapak Kadek Dwiki Juliantara, memimpikan murid yang berkarakter. Dilanjutkan dengan Bu Marini, berkarakter dan berwawasan global. Nah ini dia, ada tambahan lagi nih. Bu Suci, berkarakter juga, keterampilan dan berwawasan luas. Nah sama dengan berwawasan global ya. Berkarakter lagi, bermutu, cerdas berkarakter, cerdas berkarakter, terus. Oke, sampai terakhir berkarakter. Berarti dalam kalimat rumpang untuk kalimat pertama, berarti Bapak Ibu lebih cenderung memimpikan murid-murid yang berkarakter. Itu adalah kalimat rumpang yang pertama. Kita bahas ke kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, Ibu Marini, individu yang sedang berusaha menggali potensi dalam dirinya melalui pendidikan. Oke. Kemudian unik dan penuh potensi, individu yang terampil dengan karakter yang beraneka ragam. Kemudian Bapak Rian, nah ini dia, percaya bahwa murid adalah aset yang harus dijaga untuk kemajuan masa depan. Wih keren, ya.
bahwa murid adalah suatu aset yang luar biasa sekali. Ibu Komang Super ini individu yang memiliki keunikan dan bakat masing-masing. Ya, unik ya. Bahwa memandang bahwa setiap siswa itu punya keunikan sendiri. Terus ini siapa ini? Anonim nih. Generasi penerus bangsa. Individu dengan potensi. Nah, ini dia. Individu dengan potensi. Individu yang unik. Nah, berarti dalam kalimat terumpang ini kita percaya bahwa siswa itu adalah suatu aset yang merupakan suatu individu yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, kita percayakan hal itu. Dan justru karena dengan memiliki keunikannya tersendiri, jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ke atas dulu Pak. Pertanyaan, di sekolah kita mengutamakan karakter, Bu Suci kenyamanan, karakter lagi muncul, karakter kebahagiaan, karakter keberpihakan siswa. Oke. Ibu Indah, pelayanan yang optimal dan sepenuh hati. Betul. Kalau dengan hati pasti semuanya nyaman, ya kan? Kalau sudah nyaman, oh berarti kita bisa memenuhi kebutuhan siswa. Karena kita dasarnya dari hati, kita tulus nih. Berarti kita sudah bisa akan memenuhi kebutuhan siswa. Secara otomatis kita bisa menciptakan siswa yang berkarakter. Nah, itu dia. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini dia, adalah tempat ternyaman dalam menimba ilmu. Betul? Betul. Lingkungan sekolah mendukung untuk mereka berkembang. Kemudian pendidikan itu penting untuk bekal mereka di masa depan. Iya, siswa kita menyadari betul akan hal itu. Kemudian mempunyai potensi. Sekolah merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan bakat. Nah, ini yang terpenting. Ini cocok sekali asisten sarana ya. Dan oke, ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan bakat. Setuju? Oke, nah itu dia. Berarti karena siswa kita sadar betul bahwa tempat kita, sekolah kita adalah sebagai salah satu tempat untuk menyampaikan aspirasi, maka kita ciptakanlah sekolah yang nyaman buat mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa keyakinan Bapak Ibu? Harmoni, keren. Dan harmoni. Kemudian berkembang dan berkolaborasi, cerdas, berintegrasi. Terus berinovasi, keren. Terus menjadi lebih baik dan berprestasi. Siswa dapat berkembang optimal, selalu mau mengalami perubahan, berkolaborasi dan hebat. Nah, itu semua. Jadi sama seperti slogan kita apa? Maju bersama, hebat semua. Nah, itu dia. Bahwa kita warga di sekolah ya ini yakin untuk maju bersama, hebat semua. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah harus menjadi tempat ternyaman, betul? Oke. Karakter moral siswa itu penting. Kolaboratif dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmoni. Kenyamanan sekolah, oke, masih berkaitan dengan harmoni. Sekolah sebagai tempat untuk mengasah potensi siswa dengan nyaman, masih kenyamanan, masih nyaman. Sekolah adalah satu tempat untuk kita bisa meraih cita-cita. Siswa yang berbeda-beda potensinya, sekolah adalah tempat untuk meraih masa depan, perubahan karakter yang sangat penting. Oke, kata kuncinya adalah bahwa apa? Sekolah yang nyaman. Dan itu adalah salah satu sebenarnya tidak bisa terlepas dari harapan yang sudah Bapak Ibu buat tadi di awal. Jadi inilah harapan Bapak Ibu sebenarnya dengan mengisi kalimat-kalimat terumpang ini. Ya, Bu Rahai sudah mengisi simpulan ya, tercap sekali. Baik Bapak Ibu, tadi itu udah sekali lagi sampai hari ini kita masih punya visi yang sama. Tadi
poin-poin kata yang kami cermati itu hampir muncul di semua pertanyaan itu. Yang pertama tentang berkarakter, untuk pertanyaan satu. Yang kedua potensi yang berbeda, unik. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan kenyamanan. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, murid kita sekolah sadar bahwa sekolah adalah tempat yang tempat aspirasi, jadinya tempat untuk berkembang bagi mereka. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi bersama, maju bersama, hebat bersama. Tidak ada persaingan yang menyebabkan teman kita tidak bisa maju seperti itu. Dan yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa kenyamanan itu penting. Nah ini tugas kita bersama. Jadi ada poin kenyamanan. Nah ini sebenarnya bisa menjadi kalau dalam menyusun visi ini sebuah kekuatan, karena semua warga sekolah punya pemahaman yang sama. Ini bisa dijadikan untuk bahan membuat sebuah visi. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi itu kita akan coba jadikan untuk mereview visi misi, termasuk visi misi kami nanti dan juga visi misi sekolah nanti. Karena katanya visi itu penting karena sebagai penanda kita untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga itu. Dan itu menjadi, kalau di kurikulum itu jadi ditaruh paling pertama. Bikin sesuatu apapun pasti visi paling pertama. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya untuk membawa ke sini bahwa dalam menyusun visi itu ada istilah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah kita kalau dulu mungkin menyusun sesuatu dari kelemahan yang ada, oh ini harus diperbaiki, tapi yang sekarang itu ada teori yang menyatakan dari kekuatan itulah kita membuat visi. Dari kekuatan-kekuatan Ibu Bapak yang tadi itu, pemahaman-pemahaman Bapak Ibu, kita nanti bisa menyusun sebuah visi, yaitu kita menggali sebuah nilai-nilai positif yang Ibu Bapak tadi sampaikan. Kalau dalam visi itu dulu kita mengenal istilah misi, sekarang adalah prakarsa perubahan. Jadi untuk mencapai visi itu kita ada prakarsa perubahan, dan secara teoritis prakarsa perubahan yang bisa kita gunakan adalah model Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atau eksekusi. Tadi kita sudah menggali mimpi, ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan kita gali mimpi. Nanti kita punya langkah lagi dua yang mungkin nanti kita akan lakukan, yaitu jabarkan rencana atau eksekusi. Saya pikir kita sudah pernah melakukan itu, atau eksekusi itu melalui program-program yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini visi sekolah kita. Mohon dikoreksi kalau saya salah mengutip, saya ambil dari web sekolah. Itu web paling formal di sekolah, jadi saya pikir seperti ini visi sekolah kita: unggul dalam mutu, berkarakter, berwawasan global. Ada nggak yang masuk dari beberapa kata-kata tadi Bapak Ibu? Berkarakternya ini muncul di semua pertanyaan. Mutu juga tadi, ya, potensi itu berkaitan dengan mutu. Berwawasan global juga tadi muncul. Jadi ya visi kita nanti coba kita review, sudah masih relevan nggak sampai sekarang? Baik Bapak Ibu, kita mengisi di Padlet lagi. Saya sudah mengirimkan di WA Group. Coba dijawab 3 pertanyaan itu, sudah ada di Padlet. Diisi Bapak Ibunya di diisi. Sekalian kita mau meninjau kembali visi misi sekolah kita. Oh ya, ini kelompok Bapak Ibu ya, boleh diskusi, boleh berdiskusi ya. Bapak Ibu berdiskusi berkelompok, ada 4 kelompok ya. Dibagi boleh di sini aja, balik aja, Marni ya. Boleh dengan Pak Budi, dengan Pak Dwiki, Pak Mang dengan Bu Yumi dan Pak Widianse dengan Bu Mekar, Pak Alif dengan, oh ke sana ya? Oh ya, katanya ke sana. hasil diskusi bisa langsung ditulis Bapak Ibu ya di Padlet. Jadi kita minta tolong ditulis Bu ya. Dari kelompok 1 yang ingin ditambahkan tentang kearifan lokal belum muncul ya.
Oke, sekarang kelompok 2 Bu Marini. Koordinatornya Bu Marini tadi. Sudah selaras dengan cita-cita murid karena visi sudah ada kata unggul berkarakter berwawasan global. Nah, ini lebih dijelaskan. Terima kasih Bu Marini. Lebih detail nih. Ya. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Sejauh ini tidak ada. Ini kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3 ada Pak Komang, Bu Iin, Pak Hendri. Selaras. Selaras sudah katanya ya. Tidak ada, sudah sesuai. Nah, mantap sekali. Dan ini ya. Ini panjang nih mobilnya. Pendidikan pada karakter. Pendidikan pada Ya, karakter. dan Ini pendidikan pada karakter yang harus ditambahkan Ya, ini. dan berwawasan global. sekarang kelompok 4 ya, masih relevan. Nomor 4 siapa nih? Belum ada, wiki belum ada. Dan belum berani memastikan tidak ada, tapi belum ada ya. Belum ada. Tergantung permintaan aja. Ada. Belum ada karena masih relevan. Dah, ada semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mereview. Pak Wid selaku Wakakurikulum ini review besok tentang visi kita udah aman Pak ya. Itu rasanya Pak Komang yang buat dulu ya. Semua takut dengan Pak Komang. Berarti bisa kita tarik kesimpulan Pak Komang itu dari dulu sudah menerapkan ini visioner ya. Dan sampai sekarang masih tetap jadi suhu kita di sini. Berikan tepuk tangan dulu buat mantap. Sebenarnya Pak Komang ini sudah guru penggerak yang sudah lulus ini sebenarnya. Sudah jauh nih ya. Pengalamannya sudah di atas sana. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Ingat sudah hampir pukul 3:30 jadwal pulang Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi juga tentang perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua untuk mendukung visi yang sudah kita cermati tadi. Ya. Kemudian kita juga akan berdiskusi ya terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Nanti kita kalau nggak sempat hari ini kita akan punya waktu lain untuk mendiskusikan ini terkait dengan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ini akan kami jawab nanti di visi dan prakasa perubahan itu. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah dan orang tua dalam mewujudkan visi itu. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah dan orang tua dalam mewujudkan visi. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan dalam mewujudkan visi sekolah. Dan itu akan kita jawab bersama-sama nanti. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah membahas tentang visi sekolah. Giliran visi kami yang hari ini mau disampaikan. Bapak Ibu, sebenarnya kami punya visi masing-masing, Bu Rahayu, Bu Puspa, dan saya. Dalam beberapa kesempatan berdiskusi, ternyata visi kami memiliki sebuah titik temu yang hampir sama begitu. Seperti yang mungkin dengan Bapak Ibu pun sama begitu ya, kita sepakat tadi tentang ada kata kuncinya tentang karakter. Kemudian kalau yang di sana wawasan global, kami membuat sebuah redaksi frase yang kami pilih adalah berdaya saing global. Mengingat nanti di tahun 2045 kita akan menghadapi persaingan global, yaitu kita punya bonus demografi ya, dan kita akan mempersiapkan anak-anak yang mampu berdaya saing global. Dan yang terakhir dan yang pertama sebenarnya adalah tangguh. Ya. Dengan persaingan itu kita membutuhkan anak-anak yang tangguh. Itu. Dan visi ini kami susun berdasarkan tadi kami sudah menyampaikan tentang inquiry apresiatif, dan ini berdasarkan kekuatan yang kami analisis bersama. Visi ini muncul dari analisis kami, oh ternyata kita punya kekuatan bersama di sini. Yang kami cermati adalah kita sedang mendidik anak-anak generasi Z. Kalau ada yang bilang generasi Z itu lemah, sebenarnya menurut kami tidak tepat. Bahwa generasi Z itu sebenarnya anak yang tangguh, yang kuat.
Salah satunya adalah mereka menguasai teknologi, dan itu akan menjadi sebuah modal bagi mereka dalam berdaya saing global. Kemudian saya mempercayai sekolah ini punya program-program yang sangat bagus. Salah satunya KIPT, seperti yang kita kemah ilmiah dan pendidikan karakter yang ini saya pikir di situ akan didukung oleh program sekolah yang bagus. Dan yang terakhir adalah daya dukung warga sekolah. Dan saya merasakan di sini meskipun kita sering berdiskusi, berdebat, tapi ternyata kita di sini punya visi yang sama dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis tadi. Kita sebenarnya saling mendukung di sini. Siapa yang mau berkarya didukung oleh teman-teman. Salah satu buktinya adalah hari ini Bapak Ibu masih bisa menunda kepulangan hanya untuk mendukung program kami. Jadi itulah yang melahirkan visi kami seperti itu. Dan terima kasih. Dan ini prakarsa perubahan kami yang untuk mencapai visi itu kami memiliki prakarsa perubahan, dan salah satu prakarsa perubahan kami di sini adalah mengembangkan nilai dan karakter kepedulian lingkungan pada peserta didik melalui kegiatan kemah ilmiah bertemakan lingkungan. Dan salah satu karakter yang mau kami kembangkan adalah karakter lingkungan dulu. Itu penting juga. Jadi ini salah satu. Dan kami sebenarnya punya prakarsa perubahan yang sudah saya sempat diskusi dengan Bu Rai, Bu Puspa. Bu Puspa misalkan belum sempat kami susun tentang bagaimana membentuk karakter dengan bekerjasama dengan secata agar anak-anak tangguh dan tidak mudah menyerah. Itu kami tinggal susun aja nanti. Kemudian Bu Rahayu tentang bagaimana melibatkan anak-anak generasi Z sekarang untuk menjadi tutor sebaya, menjadi guru kecil. Nah itu prakarsa perubahan kami. Tapi yang sempat kami susun ini yang sudah kami susun dalam bentuk bagja. Ini salah satu bagian sudah kami susun. Tidak akan kami presentasikan, tapi kami perkenalkan saja. Hingga akhirnya ya atur eksekusi. Begitu Bapak Ibu terima kasih untuk hari ini sudah menyimak dengan baik. Boleh nggak Pak sambil menikmati kudapan? Baik itu aja, mengingat ini sudah jam pulang Bapak Ibu, jadwal pulang. Terima kasih sekali lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas. Oke, pas. Siap Pak, siap. Karena kebetulan pertemuan yang lalu kan Pak ya, hari Selasa kalau nggak salah ya, kita sudah sosialisasi mengenai review kurikulum, khusus kurikulum. Untuk hari Jumat apa besok? Peraturan akademik. Nah mungkin nanti ini bisa kita masukkan, kita selipkan di situ sebagai suatu pengenalan awal dulu kepada teman-teman kita gitu ya, bahwa mengubah persepsi mereka dulu yang mungkin masih belum pas dan belum pas di relnya. Jadi kita berikan rel yang bagus, ini loh sebenarnya jalan kita menuju sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Jadi bisa kita inikan Pak ya untuk materinya. Dan kegiatan ini kita akan tutup dengan tanggapan, kita masukkan saran karena kami dalam proses belajar. Ibu Gusti dan Bu Nara, kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu-ibu ya. Baik, terima kasih Pak Komang. Pak Komang menjadi paling ganteng CGP. Tapi saya dari Bali Menara pindah ke Semansa Singaraja. Pak Rian juga ya. Nggak bercanda Pak. Dari pemaparan tadi untuk visi misi seperti yang saya ketahui dari dulu sih, visi misi Semansa Singaraja itu unggul dalam mutu, berkarakter dan berwawasan global. Saya rasa tadi banyak yang menyatakan bahwa visi misi dari Semansa itu masih relevan dengan masih tidak perlu diubah, masih relevan. Nah, menurut saya hal tersebut juga memang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana kita menuntun dan membimbing anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, zamannya sekarang adalah zamannya globalisasi. Banyak dengan sistem kita dengan sistem menggunakan IT lebih banyak. Nah, globalnya itu saya rasa sudah masuk ke kodrat zaman. Nah, itu saya rasa seperti itu. Dan karakter memang kita menentukan, memang kita karakter yang paling penting di dalam
bimbing anak-anak sekolah itu karena bagaimanapun juga karakter seseorang itu tidak akan bisa dirubah 1-2 hari atau 3 hari sebulan, namun karakter itu akan bisa kita biasakan dari hal-hal yang kecil menjadi biasa, lama-lama akan terbiasa dan akan menjadi suatu budaya. Nah itu mungkin itu nanti di Prakasa Perubahan saya rasa Pak Komang sudah menjabarkan tadi, karena Prakasa Perubahan ini akan mengacu kepada visi misi sekolah. Bagaimana dari Prakasa Perubahan ini bisa merujuk untuk bisa mencapai visi dan misi yang ingin dicapai sekolah. Nah, salah satunya itu. Dan tentunya bagaimana kita dengan Prakasa Perubahan ini bisa menciptakan sekolah yang kita impikan, anak didik yang kita impikan ke depannya, dan tentunya itu pasti akan bagaimana anak-anak bisa mengembangkan potensi dan minat mereka secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu yang dari saya, dari Ibu Gusti, mungkin bisa menambahkan, silakan. Wah, mantap ya, luar biasa CGP ketiganya itu. Tidak nyangka ya tadi antusias dari teman-teman, diskusi yang luar biasa ya terkait dengan sebuah visi yang mereka buat gitu. Dimana tadi sudah disebutkan ya, yang diminta itu adalah yang tangguh dulu. Berarti kan kuat iman ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diinginkan Bapak Ibu CGP ini adalah murid yang kuat iman dulu. Nah setelah itu baru di perjalanan mereka menginginkan juga mereka bisa menghadapi wawasan yang kedepannya generasi Z ini mau seperti apa gitu, yang diinginkan tahun 2045 ya Bapak ya. Jadi itu yang sudah diimpikan hari ini bertiga gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga seperti itu ya. Benar sekali tadi bilang Bu Nara ya, terkait dengan visi yang sudah Bapak Ibu buat nanti akan mengarahkan ke visi tujuan dari sekolah Bapak Ibu ke depannya, sehingga ini bisa dijadikan acuan juga nantinya jika diperlukan untuk perubahan visi sekolah, ini bisa tolak ukur ke depannya seperti itu. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Bapak Ibu CGP ini memang luar biasa sekali dan melebihi saya aja yang begini, wah saya bisa nggak masuk ke SMA 1 yang menghadapi Bapak Ibu guru yang luar biasa. Di mindset kami di luaran sana, apalagi yang di SMP Bapak Ibu jadi karena anak-anak kami juga, saya ingin ke sana Ibu, saya ingin ke sana gitu. Wah, berarti saya sangat-sangat bangga bisa masuk di sini dengan tanpa tanpa sengaja gitu. Wah, saya bisa masuk ke sini juga dengan pengalaman Bapak Ibu guru juga. Tadi saya lihat diskusinya sangat luar biasa. Saya bisa belajar di sini dengan Bu Nara juga tadi, bisa memberikan motivasi Bu Sri juga tadi sebagai selaku kepala sekolah, bisa yang bisa belajar dari beliau-beliau yang luar biasa. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya ungkapkan. Yang dengan para Santi, Om Santi. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara sudah kita lalui. Sekali lagi terima kasih, terutama untuk Bu Nara, Bu Gusti yang sudah mendampingi hingga akhir, dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hingga jam pulang ini. Sekali lagi terima kasih, dan kami mohon maaf selama memandu ini ada yang kesalahan, ada kekurangan dalam memfasilitasi Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, dan saya tutup dengan foto bersama ya. Ini request dari Pak Rian, foto bersama. Ya, foto bersama Bapak Ibu ya, foto bersama dulu calon CGP angkatan 12 ya. Sekali lagi, tapi saya tutup dulu Bapak Ibu ya dengan para Santi. Om Santi Om.